Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Transfer Achraf Hakimi dari Inter ke PSG sudah semakin dekat. PSG menyepakati harga di kisaran 1,3 triliun rupiah. Mungkin ditambah bonus ini itu tergantung pencapaian performa PSG. Achraf Hakimi merupakan pemain surplus Real Madrid yang tampil menonjol selama masa pinjaman 2 tahun di Borussia Dortmund sebelum menarik perhatian Inter yang membelinya pada tahun 2020. Usianya yang masih 22 tahun merupakan daya tarik utama pemain Maroko ini selain keterampilannya mengolah bola, menggiring bola di sayap dan menjadi penyuplai serangan dari sisi kanan. Pemain Chelsea yang sudah di penghujung kepindahan ke AC Milan adalah Olivier Giroud dengan kontrak pribadi disepakati berdurasi sampai Juni 2023. Giroud merupakan mantan pemain Montpellier sebelum direkrut oleh Arsenal dan bermain bagi klub merah London itu selama 6 tahun, melanjutkannya ke klub biru London Chelsea pada tahun 2018. Dua pemain Chelsea lainnya yang akan dikejar oleh AC Milan adalah Timothy Bakayoko dan Hakim Ziyech. Juventus berusaha membujuk Sassuolo untuk meminjamkan Manuel Locatelli untuk semusim dengan kewajiban membeli pada akhir musim. Locatelli menarik perhatian banyak klub setelah mencetak 2 gol pada kemenangan Italia 3-0 atas Swiss. Perundingan kedua tim juga membicarakan bek kanan Radu Dragusin asal Rumania. Menurut perkembangan terakhir, Barcelona sedikit lagi akan mengumumkan perpanjangan kontrak Lionel Messi sampai dengan Juni 2023. Hanya masalah waktu saja bagi bintang Argentina itu untuk tetap tinggal di Camp Nou. Gianluigi Buffon sudah tiba di klub masa mudanya Parma. Buffon mengawali karirnya di Parma 26 tahun silam saat usianya masih 17 tahun. Dia bermain bagi Parma selama 6 tahun sebelum beralih ke Juventus pada tahun 2001 dan membela Bianconeri selama 17 tahun. Setelah satu musim yang tidak terlalu sukses di Paris Saint-Germain, Buffon kembali selama 2 tahun di Juventus sebagai kiper pilihan kedua di bawah penjaga gawang asal Polandia, Wojciech Szczesny. Kepindahan Hakan Çalhanoğlu dari AC Milan ke Inter sudah resmi terjadi. Kontrak sang pemain Turki berdurasi sampai dengan Juni 2024. Sedikit lagi, Leicester City akan mengumumkan kedatangan pemain Zambia Patson Daka dari RB Salzburg. Setelah Daka, maka pemain lain yang akan menyusul bergabung ke Leicester adalah Boubakary Soumare, pemain Prancis. Penampilan hebat Billy Gilmour bersama tim nasional Skotlandia telah menarik perhatian pendatang baru Norwich City. Klub itu telah meminta Chelsea untuk meminjamkan Gilmour. Sang pemain Skotlandia tidak bisa berpartisipasi lagi di Euro 2020 setelah positif terpapar. Borussia Dortmund telah mengirim peringatan pada Manchester United untuk menaikkan tawaran mereka usai proposal terakhir berada pada nilai 1,54 triliun rupiah. Pada titik ini akan terjadi perdebatan antara Ole Gunnar Solskjaer dan direksi MU perihal perlu tidaknya mereka menaikkan tawaran 1,54 triliun tersebut. Adama Traore menyebut Barcelona sebagai rumahnya dan hal ini memicu spekulasi kepindahan pemain Wolves itu ke Liga Spanyol. Traore merupakan pemain jebolan Akademi Muda Barca dan mulai terkenal sejak kepindahannya ke Aston Villa serta Middlesbrough sebelum menetap di Wolves. Bek asal Jerman Antonio Rüdiger ingin bertahan di Chelsea dengan kontraknya saat ini tersisa 1 tahun lagi. Namun jika tidak ada penawaran dari pihak klub London Biru itu, maka dia akan pergi secara gratis pada akhir musim. Penyerang Nigeria Emmanuel Dennis merupakan target transfer Arsenal dan Manchester United, tetapi Watford bergerak cepat dan mendahului mencapai kesepakatan dengan klub Belgia, klub Brugge. Luis Felipe, pemain 24 tahun yang saat ini merumput bagi Lazio, merupakan target bersama Atletico Madrid dan Real Betis.
Klub Serie A itu ingin memperpanjang kontraknya, tetapi penjualan dengan nilai mahal akan sangat menggoda Lazio. Setelah gagal dengan Paulo Fonseca dan Gennaro Gattuso, Tottenham Hotspur kini mendekati mantan pelatih Barcelona, Ernesto Valverde. Sebelumnya, Spurs sudah mendekati Antonio Conte tetapi memperoleh penolakan dari pelatih Italia itu. Mereka juga gagal mendapatkan pelatih lamanya, Mauricio Pochettino. Marseille mendekati dua pemain Valencia, yang pertama adalah striker Prancis Kevin Gameiro. Sementara pemain kedua Los C yang menjadi incaran mereka adalah fullback Daniel Was, yang sudah pernah menolak tawaran untuk pindah ke Sporting pada musim 2019-20. Striker Torino Andrea Belotti menarik minat dari AS Roma dan AC Milan dengan kedua tim itu mengajukan tawaran sebesar 15 juta euros, setara 258 miliar rupiah. Namun Torino menginginkan agar transfer fee setidaknya berada pada kisaran 586 miliar rupiah. Manchester United dan Atletico Madrid adalah dua tim lain yang pernah meminati Belotti pada masa lalu. Kontrak penyerang Prancis Kingsley Coman akan berakhir pada 2023 dan sang pemain ingin meninggalkan Bayern Munchen. Liverpool merupakan peminat terbesarnya, namun kedua tim belum menemui kecocokan soal harga. Di Rotten menginginkan 862 miliar rupiah, sementara The Reds hanya mau membayar pada kisaran 600 miliar. Pemain berusia 25 tahun itu pada musim-musim yang lalu sudah pernah dikaitkan dengan transfer ke Manchester United dan Manchester City. Datangnya Memphis Depay dan Sergio Aguero ke Barcelona akan menyebabkan Francisco Trincao tergusur menjadi pemain pelapis. Wolves mengamati hal ini dan sudah memperlihatkan minat mendatangkan Trincao ke Liga Inggris. Barcelona membeli Trincao dengan harga 535 miliar dari klub Portugal Braga pada awal musim 2019-2020. Carlo Ancelotti melihat mantan pemainnya di Napoli, Kalidou Koulibaly, sebagai pengganti yang tepat untuk Sergio Ramos. Sepanjang tahun 2020, Koulibaly telah dikaitkan dengan transfer ke Paris Saint-Germain dan Manchester City. Sementara pada tahun 2019, ramai rumor yang mengatakan kepindahan bek Senegal berusia 30 tahun itu ke Manchester United dan Tottenham Hotspur. Penampilan hebat Denzel Dumfries di Euro 2020 telah menarik perhatian banyak klub Eropa. Setidaknya ada 3 tim, Everton, Inter, dan Bayern Munchen, berminat untuk mendatangkan pemain Belanda tersebut. Bek kanan PSV Eindhoven berusia 25 tahun itu mencetak 2 gol, masing-masing 1 dalam kemenangan Oranye 3-2 atas Ukraina dan 1 gol lagi dalam kemenangan 2-0 atas Austria. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.